Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, hujan deras mengguyur malam itu ketika Aisyah, gadis berusia 18 tahun, membuka pintu kamarnya dengan hati berdebar. Dia baru saja menerima pesan dari kekasih rahasianya, Lestari, yang meminta pertemuan mendadak di taman dekat rumah. Tanpa sepengetahuan siapapun, Aisyah menyelinap keluar, tapi saat kembali, dia menemukan ibunya, Bu Ratna, dan ibu tirinya, Bu Sinta, sedang berdebat sengit di ruang tamu, dan di tangan Bu Sinta ada rekaman video dari kamera tersembunyi yang menangkap momen intim Aisyah dengan Lestari. Aisyah membeku di ambang pintu, napasnya tercekat. Apa ini, gumamnya, suaranya hampir tak terdengar di tengah deru hujan. Bu Ratna, ibu kandungnya yang baru menikah lagi dengan Bu Sinta setelah ayah Aisyah meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan, memandang putrinya dengan mata penuh keterkejutan dan kepedihan. Bu Sinta, wanita berusia 40 tahun yang dikenal sebagai psikolog sukses di kota, berdiri tegar dengan ponsel di tangan, layar menyala menampilkan bukti yang tak terbantahkan. Ini untuk kebaikanmu, Aisyah, kata Bu Sinta dengan suara dingin, tapi ada nadensi di baliknya. Kamu perlu tahu bahwa pilihanmu ini berbahaya. Di Indonesia, hal seperti ini bisa menghancurkan hidupmu. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Aisyah merasa dunia runtuh. Bagaimana bisa Bu Sinta, yang selama ini tampak mendukung dan progresi, memasang kamera rahasia di kamarnya? Aisyah ingat bagaimana semuanya dimulai. Setelah ayah meninggal, Bu Ratna jatuh ke dalam depresi berat. Aisyah, sebagai anak tunggal, berusaha keras menjaga ibunya tetap kuat. Mereka pindah ke rumah yang lebih kecil di kawasan Tebet, meninggalkan kenangan lama di Bandung. Lalu Bu Sinta muncul, teman lama Bu Ratna dari masa kuliah, yang menawarkan dukungan emosional. Perlahan, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dari persahabatan. Aisyah awalnya senang melihat ibunya bahagia lagi, tapi kini, rahasia itu terungkap sebagai pengkhianatan. Pagi berikutnya, Aisyah bangun dengan mata bengkak. Dia menghindari sarapan bersama keluarga, mengunci diri di kamar. Bu Ratna mengetuk pintu, suaranya lembut tapi penuh kekhawatiran. Aisyah, bicaralah dengan ibu. Kita bisa atasi ini bersama. Tapi Aisyah tak bisa. Dia merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya melindunginya. Di sekolah, dia bertemu Lestari, gadis semurannya yang berasal dari keluarga konserati di Bekasi. Mereka bertemu di klub sastra sekolah, di mana ketertarikan mereka berkembang menjadi cinta yang rahasia. Apa yang terjadi? Tanya Lestari, melihat wajah Aisyah yang pucat. Aisyah menceritakan semuanya, air mata mengalir. Lestari memeluknya, tapi ada ketakutan di matanya. Kita harus hati-hati. Keluargaku. Mereka tak akan pernah mengerti. Konflik mulai merembet. Bu Sinta, yang bekerja sebagai psikolog spesialis keluarga, merasa bertanggung jawab atas kesalahan Aisyah. Dia percaya bahwa orientasi Aisyah adalah hasil dari trauma kehilangan ayah, dan dia memasang kamera untuk membantu dengan bukti. Tapi tindakannya justru memicu ledakan. Malam itu, di meja makan, Bu Ratna memaksa diskusi terbuka. Sinta, kamu melewati batas, katanya tegas. Bu Sinta membela diri, Ratna, ingat bagaimana masyarakat kita. Di Indonesia, lesbian seperti mereka bisa diusir dari keluarga, bahkan diancam hukum. Aku lakukan ini untuk melindungi Aisyah dari dirinya sendiri. Aisyah, yang mendengar dari balik pintu, merasa marah membara. Dia masuk ruangan, menghadapi Bu Sinta langsung. Ini bukan penyakit. Ini aku, serunya, suaranya gemetar. Pertengkaran itu meninggalkan luka. Aisyah mulai meragukan hubungannya dengan Lestari. Apakah cinta ini layak untuk segala risiko? Di sekolah, rumor mulai beredar setelah seorang teman melihat mereka berdua dekat.
Guru pembimbing memanggil Aisyah, memberi nasihat bijak tentang norma sosial di Indonesia. Kamu gadis pintar, jangan biarkan hal-hal seperti ini rusak masa depanmu, katanya. Aisyah merasa terpojok, tekanan dari masyarakat yang konservatif mulai menekan. Sementara itu, Bu Ratna terjebak di tengah. Dia mencintai Bu Sinta, tapi juga tak ingin kehilangan putrinya. Keputusan pertamanya, meminta Bu Sinta menghapus rekaman itu. Tapi kerusakan sudah terjadi, kepercayaan retak. Aisyah memutuskan untuk bertemu Lestari di sebuah kai kecil di Senayan. Di sana mereka berbicara panjang lebar. Lestari menceritakan tentang keluarganya yang religius, bagaimana ayahnya pernah mengusir saudaranya karena dicurigai-gai. Aku takut, Aisyah. Tapi aku tak bisa tanpamu. Aisyah merasakan konflik batin antara cinta dan keselamatan. Malam itu, saat pulang, dia menemukan Bu Sinta sedang berbicara dengan seorang rekan psikolog, membahas terapi konversi untuk Aisyah. Aisyah mendengarnya secara tak sengaja, dan itu menjadi pukulan telak. Dia konfrontasi Bu Sinta lagi, kamu pikir aku rusak? Kamu yang rusak. Bu Sinta terkejut, tapi tak mundur. Ini untuk kebaikanmu, Somedai Yol Tangme. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Aisyah mulai mencari dukungan online, bergabung dengan komunitas rahasia di Indonesia. Dia membaca cerita orang-orang yang diusir keluarga, yang kehilangan pekerjaan karena orientasi mereka. Itu membuatnya semakin takut, tapi juga semakin teguh. Bu Ratna melihat putrinya menderita, mulai mempertanyakan hubungannya dengan Bu Sinta. Apakah ini yang kita inginkan? Tanyanya pada Bu Sinta. Jawaban Bu Sinta, kita harus kuat, Ratna. Masyarakat tak akan menerima kita jika kita tak memperbaiki Aisyah. Kata-kata itu seperti pisau, memecah belah keluarga lebih dalam. Akhir hiji ini, Aisyah membuat keputusan berani. Dia akan berbicara dengan Lestari tentang melarikan diri sementara, tapi dia tahu itu berisiko. Tekanan dari keluarga dan masyarakat mulai menumpuk, dan dia merasa seperti sedang berjalan di tepi jurang. Pagi di Jakarta selalu ramai, tapi bagi Aisyah, suara klakson dan hiruk-pikuk lalu lintas terasa seperti jeritan dalam kepalanya. Setelah konfrontasi malam sebelumnya, dia memutuskan untuk tidak pergi sekolah, berpura-pura sakit. Bu Ratna khawatir, tapi Bu Sinta bersikeras bahwa Aisyah perlu tereleksi diri. Aisyah menghabiskan hari itu di kamar, memandang Oto ayahnya yang tersenyum dari meja samping tempat tidur. Ayah, apa yang harus aku lakukan, gumamnya. Ayahnya, seorang guru yang liberal, selalu mendukung kebebasan, tapi kini dia tak ada lagi untuk membela. Lestari menelepon siang itu, suaranya cemas. Aisyah, aku dengar dari teman kita di sekolah. Rumor tentang kita mulai menyebar. Aisyah merasa jantungnya berdegup kencang. Bagaimana bisa? Mungkin Bu Sinta yang membocorkan. Dia buru-buru menyangkal pikiran itu, tapi keraguan mulai tumbuh. Mereka sepakat bertemu di sebuah taman kecil di Menteng, tempat yang jarang dikunjungi. Di sana, di bawah pohon rindang, Lestari memeluk Aisyah erat. Kita harus putus, kata Lestari tiba-tiba, air mata mengalir. Aisyah terkejut. Kenapa? Karena rumor. Lestari menggeleng. Ayahku tahu sesuatu. Dia marah besar kemarin, bilang kalau aku tak normal, dia akan kirim aku ke pesantren khusus. Kata-kata itu seperti tamparan. Di Indonesia, pesantren sering digunakan untuk memperbaiki anak-anak yang dianggap menyimpang, dengan metode yang keras dan penuh tekanan psikologis. Aisyah merasa bersalah, apakah cintanya yang menyebabkan ini? Dia memohon Lestari untuk bertahan, tapi Lestari tegas. Aku tak mau kamu juga menderita. Keluargamu sudah rumit. Mereka berpisah dengan pelukan terakhir,
meninggalkan Aisyah sendirian di taman, hati hancur. Pulang ke rumah, dia menemukan Bu Ratna sedang menangis di dapur. Ibu tahu tentang Lestari, kata Bu Ratna. Aisyah mengangguk, tak bisa menahan air mata. Bu Ratna memeluknya, ibu tak peduli siapa yang kamu cintai, asal kamu bahagia. Tapi Bu Sinta tak setuju. Malam itu, dia mengajak Bu Ratna bicara pribadi. Ratna, ingat perjuangan kita. Kita menikah diam-diam karena masyarakat tak menerima. Kalau Aisyah terus begini, itu akan berdampak pada kita semua. Bu Ratna ragu, tapi Bu Sinta meyakinkan dengan cerita pasiennya yang sembuh setelah terapi. Aisyah, yang menguping lagi, merasa dikhianati 2 kali lipat. Dia memutuskan untuk mencari bantuan dari luar. Melalui forum online, dia bertemu dengan seorang aktivis di Jakarta, bernama Maya, yang menawarkan pertemuan di sebuah kai aman. Pertemuan dengan Maya membuka mata Aisyah. Maya, wanita berusia 30 tahun yang pernah diusir keluarga, menceritakan pengalamannya. Di Indonesia, hukum tak melindungi kita sepenuhnya. Tapi ada komunitas yang kuat. Maya menyarankan Aisyah untuk bicara terbuka dengan keluarga, tapi juga siapkan rencana cadangan. Aisyah pulang dengan semangat baru, tapi di rumah, kejutan menanti. Bu Sinta telah menghubungi sekolah Aisyah, melaporkan masalah perilaku untuk mencegah rumor lebih lanjut. Guru pembimbing memanggil Bu Ratna, dan sekarang, Aisyah dihadapkan pada ancaman skorsing jika tak berubah. Konflik memuncak saat makan malam. Aisyah menghadapi Bu Sinta lagi. Kenapa ibu lakukan ini? Ibu sendiri lesbian, tapi ibu hipokrit. Bu Sinta marah. Aku dan Ratna berbeda. Kami dewasa, kami tahu risiko. Kamu masih anak-anak. Bu Ratna mencoba menengahi, tapi akhirnya meledak. Cukup. Sinta, kamu yang memulai dengan kamera itu. Kamu yang merusak kepercayaan. Bu Sinta terdiam, tapi matanya penuh penyesalan yang tersembunyi. Malam itu, Bu Sinta tidur di kamar tamu, meninggalkan Bu Ratna sendirian. Aisyah mulai merencanakan. Dia menghubungi Lestari lagi, memohon maaf dan meminta bertemu. Lestari setuju, tapi dengan syarat, mereka harus rahasia total. Di pertemuan itu, di sebuah warung kecil di pasar Minggu, mereka berjanji untuk bertahan. Tapi Lestari mengaku ayahnya telah mendatarkannya ke pesantren. Aku harus pergi besok. Aisyah hancur, tapi dia memutuskan untuk mendukung Lestari dari jauh. Kembali ke rumah, dia menemukan Bu Ratna sedang packing barang Bu Sinta. Ibu minta Sinta pergi sementara, kata Bu Ratna. Aisyah terkejut, apakah ini akhir dari pernikahan mereka? Hari berikutnya, Bu Sinta pergi ke rumah saudaranya di Bogor. Aisyah merasa lega, tapi juga bersalah. Apakah tindakannya yang memecah keluarga? Bu Ratna meyakinkan, ini pilihan Sinta sendiri. Dia perlu waktu untuk berpikir. Tapi tekanan sosial tak berhenti. Tetangga mulai bergosip tentang keluarga aneh di mereka. Seorang tetangga religius bahkan datang, memberi nasihat tentang jalan benar. Aisyah merasa seperti di penjara, tapi dia mulai menulis jurnal untuk meluapkan emosi. Aisyah menerima pesan dari Lestari, aku di pesantren sekarang. Mereka bilang cinta kita dosa. Tolong, jangan hubungi aku. Pesan itu seperti pisau, membuat Aisyah mempertanyakan segalanya. 2 minggu berlalu sejak Bu Sinta pergi, dan rumah terasa hening seperti makam. Aisyah berusaha fokus pada sekolah, tapi pikirannya selalu ke Lestari. Dia tak bisa menghubungi, tapi melalui teman bersama, dia tahu Lestari sedang direhabilitasi dengan doa dan konseling ketat. Aisyah merasa marah pada sistem yang menganggap cinta mereka sebagai penyakit. Di sekolah, dia dihindari oleh beberapa teman, tapi ada satu, Rina,
yang mendukung diam-diam. Aku tahu tentangmu dan Lestari. Aku dukung kalian, kata Rina. Itu memberi Aisyah harapan kecil. Bu Ratna mulai bekerja lebih keras sebagai guru untuk mengalihkan pikiran. Tapi malam-malam, dia sering menangis sendirian. Aisyah mendengarnya, dan hati nuraninya terguncang. Ibu, maafkan aku, katanya suatu malam. Bu Ratna memeluknya. Bukan salahmu. Sinta yang salah dengan kameranya. Tapi Bu Ratna mengaku, aku mencintai Sinta, tapi aku tak bisa biarkan dia menyakiti kamu. Konflik batin Bu Ratna dalam, antara cinta dan tanggung jawab sebagai ibu. Tiba-tiba Bu Sinta menelepon. Ratna, aku minta maaf. Aku salah. Bu Ratna ragu, tapi setuju bertemu di sebuah restoran di Tamrin. Aisyah khawatir, takut Bu Sinta kembali dan semuanya berulang. Dia mengikuti ibunya secara diam-diam. Di restoran, dia mendengar percakapan mereka. Bu Sinta menangis, aku takut kehilangan kalian. Di masa kecilku, keluargaku usir aku karena aku lesbian. Aku tak mau Aisyah alami itu. Ternyata Bu Sinta punya trauma sendiri, yang membuatnya overprotective. Bu Ratna memakan, tapi dengan syarat, tak ada lagi intervensi. Aisyah pulang lebih dulu, berpikir ulang tentang Bu Sinta. Mungkin dia bukan musuh, tapi korban masyarakat juga. Tapi keesokan harinya, kabar buruk datang. Lestari kabur dari pesantren dan menghubungi Aisyah. Aku tak tahan lagi. Tolong jemput aku. Aisyah panik, tapi setuju. Mereka bertemu di stasiun kereta di Depok. Lestari tampak lelah, dengan bekas luka emosional. Mereka bilang aku dirasuki setan, ceritanya. Aisyah membawanya ke rumah teman Maya, aktis itu. Maya menyembunyikan Lestari sementara. Kalian harus hati-hati. Keluarga Lestari mungkin lapor polisi. Aisyah merasa seperti dalam film thriller, penuh ketegangan. Dia pulang dan berbohong pada Bu Ratna. Tapi Bu Ratna curiga. Malam itu, Bu Sinta kembali ke rumah setelah rekonsiliasi. Aisyah tegang, tapi Bu Sinta mendekatinya. Aisyah, maafkan ibu. Kamera itu kesalahan besar. Aisyah tak langsung memakan, tapi mendengar cerita Bu Sinta tentang masa lalunya, diusir keluarga di Surabaya, hidup sendirian bertahun-tahun. Konflik baru muncul ketika ayah Lestari datang ke rumah Aisyah, marah besar. Di mana anakku? Kamu yang merusak dia, serunya di depan pintu. Bu Ratna dan Bu Sinta menghadapinya. Ini urusan keluarga kami, kata Bu Sinta tegas. Ayah Lestari mengancam lapor polisi, tapi Bu Sinta, dengan latar belakang psikolognya, meyakinkan bahwa Lestari butuh ruang. Ayah itu pergi, tapi ancamannya menggantung. Aisyah bertemu Lestari lagi di rumah Maya. Mereka berbicara tentang masa depan. Kita bisa pergi ke Yogyakarta, ada komunitas lebih aman, kata Lestari. Tapi Aisyah ragu, dia tak mau tinggalkan Bu Ratna. Keputusan itu berat, antara cinta dan keluarga. Sementara itu, Bu Ratna dan Bu Sinta mulai membangun kembali hubungan, tapi dengan aturan baru, hormati privasi Aisyah. Tekanan masyarakat meningkat. Di media sosial, ada kampanye anti dari kelompok konservatif yang membuat Aisyah takut. Dia bergabung dengan protes kecil di Jakarta, tapi secara anonim. Di sana, dia bertemu orang-orang seperti dirinya yang memberi kekuatan. Tapi saat pulang, dia melihat berita, ayah Lestari telah melaporkan hilangnya putrinya. Aisyah harus memilih, bantu Lestari kabur lebih jauh, atau kembalikan dia ke keluarga untuk hindari masalah hukum. Pilihan itu penuh risiko. Kepanikan melanda ketika polisi datang ke rumah Aisyah pagi itu. Mereka bertanya tentang Lestari berdasarkan laporan ayahnya. Aisyah berpura-pura tak tahu, tapi jantungnya berdegup kencang.
Bu Sinta dengan pengalaman profesionalnya berbicara dengan polisi. Ini masalah remaja, bukan kriminal. Polisi pergi, tapi memperingatkan untuk hubungi jika ada info. Aisyah segera menghubungi Maya, mereka cari Lestari. Maya menyarankan pindah Lestari ke tempat lebih aman di Bali, tapi itu butuh uang. Aisyah memutuskan untuk cerita pada Bu Ratna dan Bu Sinta. Di ruang tamu, dengan suara gemetar, dia ungkap semuanya. Bu Ratna terkejut, Bu Sinta diam. Kenapa tak bilang dari awal, tanya Bu Ratna. Aisyah menjawab, karena kamera itu, Ibu. Aku tak percaya lagi. Bu Sinta mengakui kesalahannya lagi dan menawarkan bantuan. Aku punya teman di komunitas LGD. Kita bisa lindungi Lestari. Untuk pertama kalinya, Aisyah melihat Bu Sinta sebagai sekutu. Mereka merencanakan. Bu Sinta menghubungi rekanannya, mengatur tempat aman untuk Lestari di Jogja. Aisyah dan Lestari bertemu terakhir di stasiun, dengan pelukan penuh air mata. Tunggu aku, kata Lestari. Aisyah mengangguk, tapi hatinya sakit. Pulang, dia menghadapi Bu Ratna yang marah karena risiko. Kamu bisa ditangkap. Tapi Aisyah tegas, ini untuk cinta, Ibu. Konflik batin Aisyah memuncak. Dia mulai mempertanyakan apakah semua ini layak. Di sekolah, dia dihadapkan pada bullying, catatan ancaman di loker. Guru tak membantu, malah nasihati diikuti Norma. Aisyah merasa terisolasi, tapi dukungan dari Rina dan komunitas online menjaganya tetap kuat. Bu Sinta, untuk menebus kesalahan, mulai sesi bicara dengan Aisyah. Ceritakan perasaanmu, katanya. Aisyah curhat tentang kehilangan ayah, bagaimana itu membuatnya ragu identitas. Bu Sinta berbagi ceritanya sendiri, menciptakan ikatan baru. Tapi masalah belum selesai. Ayah Lestari datang lagi, kali ini dengan keluarga besar. Mereka menuntut Aisyah kembalikan ke Lestari. Bu Ratna menghadapi mereka, ini bukan urusan kalian. Pertengkaran nyaris isik, tapi tetangga memisahkan. Malam itu, Bu Sinta mendapat telepon dari Lestari. Dia aman di Jogja, tapi merindukan Aisyah. Aisyah senang, tapi juga sedih. Hari-hari berikutnya, Aisyah fokus pada ujian akhir sekolah. Tapi tekanan emosional membuat nilainya turun. Bu Ratna khawatir, Bu Sinta menyarankan terapi profesional, bukan konersi, tapi dukungan. Aisyah setuju, dan itu membantu. Dia mulai menerima diri, tapi juga sadar akan harga yang dibayar, kehilangan Lestari sementara, retaknya keluarga. Suatu hari, Bu Sinta mengaku sesuatu. Kamera itu bukan hanya untukmu, Aisyah. Aku takut Ratna selingkuh. Ternyata, insecurity Bu Sinta dari masa lalu membuatnya paranoid. Aisyah terkejut, pengkhianatan lebih dalam. Bu Ratna marah besar, hampir putus lagi. Tapi mereka bicara, dan memutuskan untuk terapi pasangan. Aisyah mendapat kabar bahwa Lestari akan kembali, tapi dengan syarat dari keluarganya. Pilihan akhir mendekat. Bulan berganti, dan musim hujan kembali ke Jakarta. Aisyah lulus sekolah dengan nilai pas-pasan, tapi dia bangga karena bertahan. Lestari kembali ke rumah keluarganya di Bekasi. Setelah kesepakatan, dia akan kuliah di Universitas Negeri, tapi tak boleh hubungi Aisyah. Aisyah merasa kehilangan, tapi mereka diam-diam berkomunikasi melalui aplikasi aman. Bu Ratna dan Bu Sinta semakin kuat setelah terapi. Bu Sinta menghancurkan semua rekaman, dan meminta maaf publik di depan Aisyah. Aku belajar bahwa cinta tak bisa dipaksa. Aisyah memakan, tapi luka tetap ada. Keluarga mereka menjadi lebih terbuka, bahkan bergabung dengan kelompok dukungan di Jakarta. Tapi masyarakat tak berubah. Saat Aisyah mendaftar kuliah, dia mendengar komentar diskriminasi dari petugas. Di kampus, dia bertemu orang-orang seperti dirinya, membentuk pertemanan baru.
Suatu hari, Lestari menghubungi, "Ayahku lunak sekarang. Kita bisa bertemu." Mereka bertemu di sebuah pantai di Ancol, berbicara tentang mimpi. "Aku ingin kita bersama," kata Aisyah. Lestari setuju, tapi dengan hati-hati. Konflik terakhir muncul ketika ayah Lestari tahu tentang pertemuan. Dia mengancam lagi, tapi kali ini, Bu Sinta campur tangan sebagai psikolog, bicara dengan ayah Lestari. "Ini bukan dosa, tapi cinta." Ayah Lestari ragu, tapi mulai mendengar. Itu menjadi titik balik. Aisyah merenungkan perjalanannya, dari shock kamera, pengkhianatan, kehilangan, hingga penerimaan. Dia membayar harga dengan luka emosional, tapi juga mendapat kekuatan. Keluarga mereka bertahan, meski dengan bekas luka. Apakah pengkhianatan demi kebaikan pernah bisa dibenarkan?